Halo, kembali berjumpa pada video kali ini membahas mengenai sistem gerak manusia. Dan sebelum dilanjutkan kepada materi pembelajaran yang menjadi tujuan pembelajaran di sini sebagai siswa diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis tulang dalam sistem rangka manusia. Oke, langsung saja. Susunan sistem gerak pada manusia terdiri dari dua. Yang pertama, sistem rangka atau alat gerak pasif. Yang kedua, sistem otot atau alat gerak aktif. Kita bahas yang pertama di sini, sistem rangka sebagai alat gerak pasif. Kenapa dikatakan rangka itu sebagai alat gerak pasif? Nah, rangka manusia ini terdiri dari tulang-tulang manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Karena tulang-tulang itu tidak dapat bergerak sendiri tanpa bantuan otot, maka tulang-tulang rangka ini disebut alat gerak pasif. Sedangkan otot yang membantu bergeraknya tulang-tulang rangka disebut alat gerak aktif. Nah, apakah yang menjadi fungsi rangka itu? Yang pertama adalah memberi bentuk dan ukuran tubuh. Yang kedua, penopang tubuh. Yang ketiga, melindungi organ lunak seperti hati, otak, dan jantung, paru-paru, dan organ lainnya. Yang keempat, tempat melekatnya otot. Yang kelima, tempat pembentukan sel-sel darah. Jenis-jenis tulang pada sistem rangka manusia. Yang pertama, tengkorak. Tengkorak ini terdiri dari tengkorak wajah atau muka, di mana tengkorak wajah atau muka ini terdiri dari satu, tulang rahang atas berjumlah 2 buah. Di sini tempat melekatnya gigi atas serta membatasi dinding rongga hidung. Yang ini. Yang kedua, tulang rahang bawah yang berbentuk huruf U, di mana setiap ujungnya membentuk 2 cabang tempat tertanamnya gigi bawah. Yang ketiga, tulang langit-langit. Oke. Terdiri atas 2 buah tulang yang memisahkan rongga mulut dengan rongga hidung. Yang keempat, tulang pipi terdiri atas 2 buah tulang bergabung dengan tulang pelipis membentuk lengkung tulang pipi dan rongga mata dari bagian samping dan bawah. Yang kelima, tulang pisau luku terdiri atas 2 buah tulang merupakan bagian bawah dari sekat rongga hidung, juga merupakan bagian dari tulang muka. Yang bagian B, yaitu bagian tengkorak pelindung otak, terdiri dari tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang tapis, tulang dahi, tulang bazi, tulang belakang kepala. Ya, dari gambar ini nampak jelas yang menjadi tengkorak pelindung otak. Ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang dahi, tulang bazi. Setelah tengkorak itu jenis tulang badan, terdiri dari tulang belakang, di mana tulang belakang ini terdiri dari 5 tulang, yaitu tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Tulang leher ada 7 ruas, di mana ruas pertama tulang leher disebut tulang atlas, sedangkan ruas kedua dari tulang leher disebut tulang pemutar. Tulang punggung di sini sebanyak 12 ruas, tulang pinggang 5 ruas, tulang kelangkang 5 ruas, dan tulang ekor 4 ruas. Ini bagian dari tulang belakang. Yang selanjutnya, tulang rusuk. Ini terdiri dari 1, rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang. Yang kedua, rusuk palsu berjumlah 3 pasang.
Yang ketiga, rusuk melayang, di mana pada rusuk melayang ini melekat pada tulang punggung, sedangkan bagian depan melayang. Yang bagian C, tulang dada. Ini terdiri atas 3 bagian, yaitu 1 bagian hulu, 2 badan, di mana badan ini terdiri atas tulang sejati, 3 tulang pedang yang tersusun oleh tulang rawan. Apa itu tulang rawan? Selanjutnya di bawah akan dibahas. Nah, di sini bagian hulu ini merupakan tempat melekatnya tulang selangka, sedangkan bagian badan merupakan tempat melekatnya 7 pasang tulang rusuk sejati yang di atas tadi. Yang bagian D, tulang bahu. Di sini terdiri dari tulang belikat dan tulang selangka. Bagian E, tulang panggul. Terdiri atas tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Tulang usus yang ini, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, tulang anggota gerak. Terdiri dari 1 tulang lengan tersusun atas, 1 tulang lengan atas, 2 tulang lengan bawah, 3 tulang hasta, 4 tulang pangkal yang berjumlah 8 buah, 5 tulang tapak tangan berjumlah 5 buah, 6 tulang ruas-ruas jari tangan sebanyak 14 buah. Tulang jari tangan, di mana antara ruas satu dengan yang lain dihubungkan dengan sendi engsel sehingga bisa ditekuk dan digerak-gerakkan. Selanjutnya juga dibahas mengenai sendi. Baru yang berikutnya, tulang kaki. Ini tersusun atas tulang paha, 2 tulang kering, 3 tulang betis, 4 tempurung lutut atau patella, 5 tulang pangkal kaki berjumlah 7 buah tulang terbesar yang berguna untuk tulang loncak dan tulang tumit, 6 tulang tapak kaki sebanyak 5 buah, 7 ruas-ruas jari kaki yang tersusun dari 14 ruas tulang. Yang selanjutnya, jenis-jenis tulang. Ada tulang keras atau osteon. Ini tersusun atas campuran antara kalsium dan kolagen. Contohnya tulang tengkorak di kepala, tulang tangan, dan tulang kaki. Baru yang kedua, tulang rawan, kartilago. Ini tersusun dari sel-sel tulang rawan yang sifatnya lentur dan kenyal. Contoh, tulang hidung dan tulang telinga. Yang selanjutnya, berdasarkan sifat matriksnya, tulang dibedakan menjadi tulang kompak, di mana matriksnya padat dan rapat. Contohnya, lapisan luar tulang pipa. Baru yang selanjutnya, tulang spons. Matriksnya berongga, contoh tulang pipih dan tulang pendek. Yang selanjutnya, bentuk tulang. Dari segi bentuknya, tulang manusia dibedakan menjadi 4. Tulang pipa yang bentuknya memanjang dan tengahnya berlubang. Contohnya tulang pada paha, tulang pada betis di belakang ini, dan tulang pada lengan. Tulang pendek berbentuk pendek, contohnya tulang pergelangan tangan atau telapak tangan dan telapak kaki. 3. Tulang pipih, bentuk pipih seperti pelat. Contoh, ini tulang penyusun tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Namanya tidak beraturan berarti bentuknya juga tidak beraturan. Ini merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang. Contohnya,
tulang wajah, dan yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Oke, bagaimana tulang ini dibentuk? Nah, pembentukan tulang di mana proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras ini disebut dengan osifikasi. Jadi, pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan, di mana di dalam tulang rawan terdapat rongga terisi osteoblas. Nah, osteoblas ini membentuk osteosit konsentris, dan osteosit mensekresikan protein yang akan menjadi matriks tulang keras. Jadi, matriks terisi kalsium dan fosfat sehingga matriks tulang mengeras. Oke, inilah proses pembentukan tulang. Yang selanjutnya yang kita bahas di sini dapat digambarkan dalam peta konsep di bawah ini. Nah, tulang tadi ini menurut jenisnya, oke, menurut sifat matriksnya tulang kompak ini. Nah, oke. Jadi sampai pada rangka, dan di video selanjutnya akan dibahas mengenai sendi. Oke, sampai di sini untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.